Saya Rahel. Hai, saya Putra. Halo, saya Charles. Hai, saya Bening. Halo, saya Pirlo. Hai, saya Sofia. Saat ini kita akan membahas tentang serial killer atau gerakan terorisme Robot Gedek. Robot Gedek merupakan suatu julukan dari sang pelaku yang bernama Siswanto. Siswanto merupakan seorang pelaku kelahiran Batang, Jawa Tengah tahun 1963. Ia diberikan julukan Robot Gedek karena ia memiliki kelainan pada gerakan kepala. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Robot Gedek, mari kita bahas dan kupas satu persatu. Robot Gedek tumbuh dalam lingkungan yang keras, miskin, dan penuh penolakan sosial. Bullying yang dialaminya sejak kecil, ditambah ketidakmampuannya bersekolah, memunculkan rasa terisolasi dan trauma yang lama-kelamaan menghancurkan mentalnya. Ia memutuskan pindah pada tahun 1970-an dan di Jakarta ia hidup sebagai gelandangan dan pengemis. Dan di sanalah ia memulai serangkaian aksi kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak jalanan, khususnya anak-anak di Jakarta Timur, Senen, dan juga bekas Bandara Kemayoran. Dalam kejadian ini terdapat 12 korban jiwa dan semuanya masih di bawah umur. Akan tetapi, hanya 8 korban jiwa yang berhasil ditemukan oleh aparat, dan sisanya tidak ditemukan karena minimnya informasi pada saat itu. Dan di dalam persidangan, pelaku mengaku seperti membunuh anak ayam dalam bayangannya selama melakukan aksi. Adapun modus yang digunakan oleh pelaku dalam hal ini yakni dia mengiming-imingi, memberikan anak-anak itu jajan, makanan ringan, serta nasi bungkus sebelum dia memperkosa mereka, lalu membunuh mereka secara tidak manusiawi, dan akhirnya dia membuang jasad-jasad mereka di semak-semak. Dalam menganalisis kasus Robot Gedek ini, kami menggunakan 3 teori yang relevan untuk menggambarkan kasus ini. Yang pertama, teori Power and Control dari Michael Foucault. Yang kedua, teori psikodinamik dari Sigmund Freud. Dan yang ketiga, teori agresi frustasi dari John Dallard. Metode yang kami pakai dalam melihat kasus Siswanto atau Robot Gedek ini adalah metode pemetaan aktor. Nah, dalam temuan kami, Robot Gedek ini hanya dikategorisasikan sebagai penjahat tipe A dengan kasus pedofil dan pembunuhan. Tapi dalam hasil temuan kami, menurut gerakan terorisme, ia merupakan salah satu pelaku terorisme lone wolf karena telah memicu ketakutan dari banyaknya orang tua dan seluruh masyarakat yang tinggal di Jakarta di era tersebut. Selanjutnya, kami juga menemukan sedikit perbedaan antara terorisme lone wolf dari si Robot Gedek dan bom Bali misalnya. Para pelaku bom Bali terinspirasi pemikiran radikal dari orang-orang di sekitar, sementara Robot Gedek dihasilkan dari sakit hati dan dendam akibat bully yang diterima sejak kecil. Banyaknya korban adalah anak jalanan sehingga menyulitkan kepolisian untuk menemukan data diri mereka, dikarenakan keluarga dan kontak dari anak-anak tersebut sulit ditemukan. Ketiadaannya data dari korban-korban tersebut sehingga menyulitkan kepolisian untuk mengadakan penyelidikan untuk melindungi mereka. Berkaca dari kasus ini mengingatkan kita bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat, terkhususnya kepada anak jalanan, tentang kekerasan seksual yang marak terjadi. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual, terkhususnya kepada anak. Kasus ini mengungkap bagaimana pelaku gerakan terorisme lone wolf dapat melakukan kejahatan seksual dan pembunuhan di lingkungan dengan populasi yang padat dan rantai seperti kota Jakarta. Tanpa adanya sistem perlindungan sosial yang memadai, memungkinkan pelaku beroperasi lebih lama tanpa terdeteksi. Sekian dan terima kasih.